Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu ya nak ya. Oke, baiklah kita kembali lagi ke pelajaran tematik, yaitu masih dalam tema 4. Ibu akan membahas tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Sebelum kita belajar atau sebelum kalian menyimak pelajaran dari ibu mohon untuk membaca doa terlebih dahulu ya dari rumah masing-masing. Baiklah, kita lanjutkan. Apa itu kegiatan ekonomi masyarakat? Nah, kita simak. Kegiatan ekonomi sendiri itu adalah kegiatan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Jadi yang dilakukan oleh kalian dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian apa saja macam-macam kegiatan ekonomi? Terdapat kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan distribusi. Kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi tersebut mempunyai arti yang berbeda-beda ya. Kemudian kita itu harus mensyukuri nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita semua, yaitu dengan cara melakukan suatu kegiatan ekonomi. Sekarang kita perhatikan arti dari produksi itu apa. Produksi adalah kegiatan membuat atau menghasilkan suatu barang atau jasa ya nak ya. Jadi seorang menghasilkan suatu barang atau jasa. Contohnya apa? Contohnya adalah seorang pengrajin, seorang pengusaha, seorang petani. Itu namanya suatu kegiatan produksi. Kalau pengrajin menghasilkan suatu apa? Suatu barang berupa kerajinan. Kalau pengusaha menghasilkan suatu apa? Suatu barang. Misalkan pengusahanya banyak. Ada pengusaha tempe, pengusaha tahu, pengusaha baju dan lain-lain, banyak ya. Kalau petani menghasilkan apa? Menghasilkan padi. Petani itu mengolah sawahnya untuk menghasilkan padi. Namun kalau ada petani singkong ya menghasilkan singkong. Kalau ada petani jagung ya menghasilkan jagung. Tergantung petaninya petani apa. Kalau petani buah-buahan ya menghasilkan buah. Kalau petani sayuran ya menghasilkan sayuran. Kemudian seorang pengusaha itu memiliki suatu pabrik ya dan mempunyai banyak karyawan sehingga menghasilkan suatu barang. Contohnya pengusaha tahu, dia mempunyai karyawan yang dipekerjakan untuk membuat suatu tahu ya. Tahunya lalu dimakan oleh siapa? Dimakan oleh kita dan dimanfaatkan oleh kita. Terus pabrik tekstil, makanan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah pengrajin. Pengrajin itu membuat suatu gerabah dari tanah liat. Contohnya pengrajin batu bata, gerabahnya berupa apa? Banyak ya, ada cobek dan lain-lain. Kemudian ada pengrajin yang berasal dari pengrajin yang melakukan pekerjaan dari bahan rotan, bisa menghasilkan mebel. Mebel itu berupa alat rumah tangga seperti kayu mebel itu menghasilkan alat rumah tangga yang berupa kursi, meja dan lain-lain. Lanjut ya nak ya. Lanjut, kegiatan yang dilakukan oleh petani tersebut yang tadi yang petani menghasilkan singkong, jagung dan padi itu ya. Itu termasuk kegiatan produksi. Kenapa? Karena petani mengolah sawah atau ladangnya itu menghasilkan padi, singkong dan jagung yang digunakan oleh kita, dimakan untuk kita. Kemudian orang yang melakukan satu kegiatan produksi itu disebut apa sih Bu? Disebut produsen. Jadi kalau ditanya orang yang melakukan kegiatan produksi adalah produsen. Kemudian tujuannya apa kita melakukan suatu produksi? Ya tujuannya adalah menghasilkan suatu barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian lanjut ke materi barang-barang yang biasanya diproduksi oleh seorang produsen. Nih yang Ibu jelasin tadi adalah pabriknya banyak, ada pabrik baju, ada pabrik tahu. Kalau tahu terbuat dari apa? Tahu terbuat dari kedelai. Kemudian banyak, ada pabrik sepeda. Nah, sepeda itu
juga kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan untuk pergi ke sekolah, pergi mengaji, dan lain-lain. Ada pabrik elektronik seperti TV, HP, laptop. Jadi HP atau laptop yang kalian gunakan itu ya ada yang membuatnya, yaitu dikelompokkan dalam sebuah pabrik gitu. Lanjut, kegiatan konsumsi sekarang. Kalau konsumsi adalah kegiatan memakai atau menghabiskan suatu barang atau jasa ya. Jadi kita itu sebagai kita adalah pelaku ekonomi yang berupa konsumen, karena orang yang melakukan konsumsi, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen ya. Konsumsi adalah kegiatan memakai atau menghabiskan satu barang atau jasa. Jadi nggak hanya memakan, meminum, tapi memakai pun itu namanya kan kegiatan konsumsi. Contohnya adalah makan dan minum, kemudian menggunakan HP, menggunakan sepeda, menggunakan jilbab, menggunakan pakaian, dan lain-lain itu merupakan kegiatan konsumsi. Lanjut, pada kehidupan manusia sehari-hari, konsumsi itu sering dihubung-hubungkan dengan makanan dan minuman saja. Namun selain kegiatan makan dan minum ada juga kegiatan yang bisa dikategorikan sebagai kegiatan konsumsi yang tadi Ibu udah jelaskan, yaitu memakai baju, celana, memakai jilbab, memakai sepatu, menggunakan mobil, menggunakan motor, dan lain-lain. Lanjut, sekarang yang terakhir adalah distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan suatu barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor ya. Jadi kalau misalkan suatu barang sudah dibuat atau diproduksi oleh produsen itu orang yang membuat barang ya, atau orang yang melakukan kegiatan produksi itu produsen. Itu barangnya sudah dikemas lalu mau dikirim kemana? Dikirim ke konsumen. Nah, dikirim ke konsumen itu pengguna atau pemakai atau yang menghabiskan satu barang atau jasa ya. Nah, itu dinamakan distribusi. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi namanya distributor. Kemudian alat yang dipakai untuk melakukan distribusi apa? Biasanya alat transportasi yang berupa truk dan lain-lain ya, banyak ya. Kemudian contohnya kegiatan distribusi adalah seorang produsen mebel dari Jepara mengirim barangnya ke Jakarta menggunakan truk. Pedagang mie ayam menjajakan dagangannya dengan cara keliling. Suatu pabrik mengekspor kayu ke negara Arab Saudi, Turki, Brunei Darussalam, Malaysia, dan lain-lain ya. Jadi barang-barang buatan Indonesia itu bisa diekspor atau dikirimkan ke luar negeri untuk apa? Dijual ya. Jadi kalau mengirimkan barang dari Indonesia ke luar negeri itu namanya ekspor. Kita mengekspor, itu namanya kegiatan distribusi. Pedagang mie ayam juga termasuk kegiatan distribusi, Bu. Iya, karena dia berkeliling menjajakan jualannya mie ayam itu ke pelanggan-pelanggan atau konsumen. Itu namanya distribusi ya, Nak ya. Nah, ini contoh gambarnya mebel berupa kursi, meja, dan lain dimasukkan ke dalam truk. Nih, untuk dikirim ke pelanggan atau konsumen. Kemudian ini ada pedagang mie ayam. Ini ada barang-barang yang berupa barang ekspor, ini ditaruh di dalam kontainer ya. Jadi kontainer ini biasanya diangkut oleh kapal. Jadi mengangkut barang-barangnya itu lewat jalur laut, ada juga yang bisa lewat jalur udara yaitu menggunakan pesawat, seperti itu ya. Demikian penjelasan yang dapat Ibu jelaskan tentang kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Semoga kalian memahami ya, Nak ya. Jangan lupa untuk membaca doa sesudah belajar dan mengucapkan hamdalah dan selalu bersyukur kepada Allah ya, Nak ya, dengan cara membaca doa, kemudian selalu semangat. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.